Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat lapis tepung tapioka. Ini rasanya enak, kenyal banget dan gurih. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan rebus santan kelapanya dulu supaya tidak mudah basi. Siapkan panci, kemudian kita masukkan 350 gram gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Selanjutnya kita tambahkan 1500 ml santan kekentalan sedang. Ini aku dapatkan dari 1 butir kelapa ukuran besar. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan supaya lebih wangi. Ini aku gunakan 1 lembar, kemudian aku ikat simpul. Lalu ini akan kita aduk hingga rata. Kalau sudah, ini akan kita masak hingga mendidih. Aku gunakan apinya kecil aja ya. Dan ini tetap kita aduk supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor. Kemudian ini akan kita dinginkan sebelum kita gunakan. Selanjutnya siapkan mangkok yang agak besar. Kemudian masukkan 500 gram tepung tapioka. Tambahkan 100 gram tepung beras. Kemudian tambahkan juga 50 gram tepung terigu. Kita aduk hingga rata. Kalau sudah, kita akan masukkan santan yang sudah kita rebus tadi. Ini dalam keadaan sudah hangat ya, jadi tidak panas. Kita masukkan bertahap. Ini aku masukkan tahap yang pertama. Lalu kita aduk hingga rata. Selanjutnya kita masukkan kembali santan. Kita lakukan sampai santannya habis, dan ini tahap yang terakhir. Aku masukkan semua sisa santan, kemudian aku aduk hingga rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil, teman-teman boleh saring dulu ya. Kalau aku ini langsung aku bagi menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian ini akan kita beri pewarna makanan. Untuk pewarnanya bebas aja, sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Ini yang mangkok pertama aku beri pewarna hijau muda sebanyak 3-4 tetes. Aku tambahkan sedikit pewarna warna coklat supaya hasilnya lebih bagus. Mangkok yang kedua aku beri pewarna makanan warna merah. Dan yang mangkok ketiga aku beri pasta coklat. Lalu ini akan kita aduk hingga rata. Untuk warna hijaunya seperti ini hasilnya. Untuk kecerahannya sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Kalau kurang warnanya boleh ditambahkan sampai dengan warna yang diinginkan. Dan untuk mangkok yang keempat, ini aku biarkan tetap putih. Kalau teman-teman mau pakai pewarna putih makanan boleh, karena aku nggak ada jadi aku tidak pakai. Siapkan loyang, kemudian kita olesi dengan minyak sayur tipis-tipis hingga rata. Teman-teman boleh menggunakan ukuran 20x20 untuk loyangnya ya. Kemudian kita tuang dengan adonan warna coklat terlebih dahulu. Ini sebanyak 130 ml. Kemudian ini akan kita kukus. Untuk panci kukusannya aku sudah siapkan ya, dan ini airnya juga sudah mendidih. Lapis yang pertama akan kita kukus selama 5 menit. Jangan lupa kalau teman-teman menggunakan panci yang sama seperti aku gunakan, tutupnya dilapisi serbet atau kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes. Dan setelah kurang lebih 5 menit kita akan timpa lagi dengan lapis yang kedua. Ini juga sama 130 ml. Lapis yang warna coklat ini aku contohkan 2 kali aja. Kemudian setelah selesai lapis yang coklat, kita akan tuang lapis yang berwarna putih. Pastikan setiap lapis sebelum kita tuang kita tekan dengan jari. Kalau sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah siap kita tuang lapis berikutnya. Kita ulangi sampai selesai ya. Kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita akan tuang kembali lapis yang berwarna putih hingga habis. Ini juga sama sebanyak 130 ml. Kemudian setelah lapis putih selesai, kita akan tuang lapis yang berwarna pink. Ini juga sama 130 ml. Kita kukus selama 5 menit.
Setelah 5 menit, kemudian ini akan kita tuang kembali lapis yang berwarna merah juga sama sebanyak 130 ml. Untuk yang lapis merah juga aku contohkan 2 kali aja ya. Nah, setelah lapis merah selesai, berikutnya kita tuang lapis yang berwarna hijau. Ini juga sama, kita masak kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, ini akan kita tuang lapis yang berwarna hijau juga sama sebanyak 130 ml. Setelah 5 menit kita kukus dan ini lapis hijau yang terakhir kita tuang sebanyak 130 ml. Ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah kurang lebih 30 menit lapisnya ini sudah matang, kita matikan kompor dan ini kita akan angkat lalu kita sisihkan. Jangan lupa sebelum kita keluarkan dari loyang, kue lapis ini dalam keadaan dingin ya. Kalau masih hangat pasti akan susah kita keluarkan dari loyang. Setelah dingin, ini akan aku sisir dulu bagian pinggirnya menggunakan spatula seperti ini. Kalau sudah, ini akan kita balik dan kita akan pindahkan ke piring saji. Hasilnya seperti ini, dan ini masih ada sisa adonan karena aku gunakan loyang tadi ukuran 18x18 yang seharusnya gunakan ukuran 20x20, maka sisanya aku kukus menggunakan cetakan kue talam. Selanjutnya ini akan kita potong. Untuk pisaunya pastikan dilapisi dengan plastik dulu ya supaya tidak lengket. Untuk potongannya ini sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Kalau aku biasanya dari satu loyang ini aku bagi sama rata 3 bagian. Kemudian satu bagian ini aku potong kecil-kecil mendapatkan 10 potong. Jadi satu loyang ini aku bisa menghasilkan 30 potong kue lapis. Dan hasilnya seperti ini, kelihatan ya antara lapis putih dan merah serta hijau ini tidak sama karena lapis putih dan coklat ini sebanyak 4 lapis, lapis merah dan hijau hanya 3 lapis. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasanya kue lapis yang kita buat tadi. Bismillah. Rasanya enak, gurih dari santannya ini berasa banget dan lapisnya ini manisnya pas menurut aku. Recommended buat teman-teman di rumah, silahkan coba. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih, wassalamualaikum.